Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kembali lagi bersama kami Paguyuban Suryo Kendil Wesi Kebumen, bersama saya JP Saputro. Ya, sedikit saya jelaskan tentang Paguyuban Suryo Kendil Wesi ya, saudaraku. Paguyuban Suryo Kendil Wesi itu sendiri adalah paguyuban yang bergerak di bidang pengobatan alternatif, khususnya pengobatan di bidang non medis, dengan guru besar kami yaitu Mas Hendro Nur Cahyono. Dan kali ini kita akan membahas satu topik tentang indigo, karena ada pertanyaan yang masuk ke kita dari seorang saudara kita yang ingin menanyakan tentang kelebihan atau kemampuan dia dalam melihat bangsa gaib. Tapi di sisi lain dia juga merasakan sakit kepala, terus sakit punggung, dada sering sesak, terus dan macam-macam keluhan yang dia rasakan. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kemampuannya dalam melihat bangsa gaib dan tentang keluhannya yang dia rasakan bersama guru besar kita, Mas Hendro Nur Cahyono. Selamat siang Mas Hendro. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, ini ada pertanyaan Mas Hendro dari saudara kita tentang kemampuan dia dalam melihat bangsa gaib. Tapi di sisi lain dia juga punya keluhan itu seperti sakit kepala, dada sesak, punggungnya berat, dan yang lain-lain. Atau mungkin kita deteksi dulu atau bagaimana Mas Hendro? Ya, ya, udah usah, insya Allah. Gini, ini insya Allah orang indigo itu, maaf sekali, bukan orang yang mempunyai kelebihan, tapi orang yang perlu dibantu, saudaraku. Karena seperti ini, saudaraku, orang indigo itu bisa melihat hal gaib, bangsa jin dan yang lainnya itu sebenarnya yang kami tahu dan pengalaman kami atas izin Allah, bahwa mereka itu di tubuhnya itu banyak bangsa jin, dan jin itu sudah menguasai pikiran, mata, hati, dan sebagian organ tubuh lainnya, sehingga banyaknya kumpulan energi-energi jin itu yang menjadikan saudara kita ini yang disebut indigo itu bisa melihat atau merasakan kedatangan atau keberadaan bangsa jin. Tapi yang jelas mereka semua itu ada dalam tubuhnya itu menyakiti. Bukan untuk menjadi suatu kebaikan, jadi saudara kita itu bisa melihat itu, tidak, tapi sebenarnya itu mereka itu ada tujuan untuk menyakiti dan menguasai raganya. Makanya tadi saya bilang bahwa mereka itu perlu dibantu. Karena gini, saudaraku, orang yang bisa melihat bangsa jin, hal gaib itu sebenarnya itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Jadi kalau menurut saya itu ada tiga. Ya, ada tiga. Katanya orang itu bisa melihat bangsa jin atas izin Allah tentunya. Satu, karena seperti pasien kita ini, banyaknya bangsa jin yang ada pada tubuhnya, sehingga energinya mengembang dan bisa menyentuh bangsa jin yang di luar. Atau mungkin bisa juga sengaja bangsa jin yang ada di tubuhnya, di matanya itu berusaha untuk memperlihatkan teman-temannya yang di luar. Itu bisa seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu jelas itu harus diberi bantuan. Beri bantuan untuk menghilangkan semua bangsa-bangsa jin yang di tubuhnya. Karena kalau tidak, jelas mereka akan terus berkembang dan terus menyakiti
semuanya. Tadinya kepala bisa ke hati, nanti ke hati terus ke perut dan yang lainnya. Seperti itu. Yang kedua ini adalah orang yang bisa melihat bangsa jin itu atas izin Allah. Mereka orang-orang yang tingkat kedekatannya itu lebih daripada umumnya orang. Jelas mereka sholatnya, ibadahnya itu luar biasa. Terus bisa menjaga hatinya, terutama itu. Bisa menjaga mata, pikiran, telinga, semuanya. Bisa menjaga untuk suci, untuk mensucikan. Karena orang-orang seperti itu, mereka insya Allah melihat bangsa jin itu dengan cahaya yang ada di hatinya. Cahaya yang ada di hatinya atas izin Allah, sehingga mereka itu bisa tembus, bisa mengetahui, oh ada sosok bangsa jin A atau B atau C. Seperti itu. Tentunya jelas atas izin Allah. Dan kalau orang-orang seperti itu, insya Allah itu mereka tidak punya keluhan. Tidak punya keluhan rasa sakit ini, sakit itu. Enggak. Adanya adalah nikmat dalam hidupnya. Karena mereka juga tujuannya menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga semua, meningkatkan ibadahnya itu tujuannya bukan untuk bisa melihat hal-hal seperti bangsa jin, tapi memang dengan sadarnya mereka itu inilah tugas kita dalam hidup ini, mengabdi kepada Allah, mengikuti aturan Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, tujuannya itu, bukan tujuannya ingin melihat, enggak. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah orang yang biasanya gini, di situ ada jin, ada misalkan gandarwo, atau mungkin di situ ada kuntilanak atau mungkin yang lainnya. Itu dilihat dulu orangnya, apakah orangnya itu ibadahnya bagus, apakah bisa menjaga lisannya, apakah bisa menjaga telinganya, matanya dan yang lainnya, hanya karena Allah. Karena bisa juga yang kami jumpai orang-orang seperti itu, orang-orang yang ingin diakui bahwa saya itu bisa, saya itu berilmu. Sebenarnya dia hanya pura-pura saja, sebenarnya tidak tahu. Berarti pura-pura bisa lihat gitu ya? Ya, pura-pura bisa lihat agar diakui oleh seseorang bahwa dia berilmu. Nah, itu malah aman. Maksudnya itu kalau orang indigo yang benar-benar tahu itu perlu bantuan, tapi kalau orang yang kayak gitu ya biarin saja. Itu jangan dipercaya. Jadi ya untuk membedakan adalah kita bisa lihat sosoknya, orangnya, apakah orangnya itu secara ibadah, secara lisan, secara akhlak itu bisa tertata semua. Kalau bisa tertata semua, insya Allah kita percaya atas apa yang disampaikan, bahwa beliau misalkan bisa lihat jin dan yang lainnya. Dan perlu kita ketahui, saudaraku, ketika orang seperti itu ya bisa lihat jin, misalkan ya di sebelah jenengan ada jin gitu. Itu tidak semata-mata lihat kayak orang kayak gini, enggak. Iya lihat jin ini di sebelah jenengan, warnanya ini, perempuan ini, itu tidak detail seperti kita wujud lihat orang itu, enggak. Karena kita lihatnya itu ya orang kayak gitu itu lihatnya dengan cahaya yang di kolbunya atas izin Allah. Jadi dengan batinnya, bukan dengan matanya, bukan dengan pikirannya, bukan dengan feelingnya, enggak ada kata itu. Tapi adanya kebenaran dari cahaya. Di sini seperti ada cahaya yang di situ atas izin Allah dibantu. Sekilas, tapi itu gerakannya cepat. Ada sosok perempuan di situ mengikuti, tujuannya ini, tujuannya itu, gitu. Dan itu tidak langsung sedetail, punya kuku panjang. Bisa kita akan mengetahui, tapi itu kalau kita jelaskan lebih dalam. Jadi butuh kefokusan, minta pertolongan Allah biar lebih jelas, tidak langsung ini. Kalau sekilas saja ada. Mudah atas izin Allah. Tapi kalau untuk yang detail itu juga minta petunjuknya lebih dalam. Seperti itu. Jadi akan kepalanya ininya itu akan lebih detail. Lebih masuk lagi itu ya. Iya. Nah, tapi kalau hanya cuma sekilas ada sosok wanita di situ jahat. Nah,
Udah seperti itu, enggak ini ya misalnya sekilas pakai apa, pakai baju warna ini, udah. Tidak Detail gitu ya. sebentar. Jadi tidak seperti sosok wujud seperti ini enggak, tapi itu bahasa batin, bahasa hati, gitu loh. Mungkin orang-orang yang yang menyambung dengan tahu sebentar dengan hatinya itu akan paham, tapi tidak bisa dijelaskan. Oh, ini seperti ini kayak pandangan kita dengan mata itu tidak. Tapi itu bisa lebih detail. Kalau kita minta petunjuknya lebih dalam pada Allah. Nah, jadi kalau orang-orang seperti itu melihat dengan cahaya Allah itu tidak langsung semata-mata apa ya. Ketika ada sesuatu itu bilang, kamu ada ini, enggak. Di samping kamu itu ada yang mengikuti, ini enggak. Biasanya orang-orang seperti itu tidak mudah menyampaikan hal-hal gaib. Walaupun dia lihat tahu gitu. Betul. Ya. Karena untuk menjaga hatinya mungkin ya, atau gimana? Ya biasanya buat apa? Biarkanlah urusan dia dengan hal itu. Beda kalau si orangnya itu menyampaikan, menanya, badan saya kok nggak enak dulu, seperti ada yang ngawasi. Lah baru kita sampaikan, iya karena di diri kamu itu sebenarnya sebelah ini ada yang ingin berbuat tidak baik. Tapi ketika tidak ada pertanyaan, ya kita akan diam, biasanya gitu. Buat apa? Sama seperti ketika, di situ ada yang rumah makan, ada yang pasang penglarisan, pesugihan, misalkan seperti itu ya. Orang-orang seperti itu tidak akan menyampaikan, jangan makan di sana ada pasang pesugihan, itu enggak. Tidak menunjukkan bahwa dirinya bisa mungkin. Salah satunya itu, dan yang terpenting tidak mau membuka aib. Yang jelas, biarkan urusannya orang itu kepada Allah. Yang punya restoran itu misalnya. Iya, yang pesugihan itu ya. Nah, ketika kita makan di restoran itu ya cukuplah kita berdoa minta perlindungan Allah. Atau mungkin bisa juga ketika kita makan di restoran itu sama teman kita, saudara kita, ya kita hanya jangan lupa berdoa. Seperti itu, mengingatkan berdoanya ya. Iya, makanya pentingnya kita dimanapun, apapun keadaannya kita selalu mengingat Allah, berdoa. Kayak gitu. Jadi selalu terjaga setiap geraknya, selalu terjaga setiap lisannya, insya Allah seperti itu. Berarti yang saudara kita tadi itu berarti disebabkan oleh bangsa jin yang ada dalam tubuhnya ya Mas Indro? Iya, jelas itu. Karena kalau beliau itu mempunyai kekuatan, kemampuan yang itu diridhoi Allah dengan bisa melihat, insya Allah beliau itu tidak sakit-sakitan, gitu loh. Karena cahayanya itu akan memprotek saudara kita dari serangan bangsa jin dan yang lainnya. Jelas-jelas itu. Apalagi bisa dilihat misalkan ya saudara kita ya sholat seperti pada umumnya, terus ya ibadahnya biasa saja lah, gitu. Itu jelas, insya Allah itu bukan kelebihan saudaraku, maaf, tapi orang yang perlu dibantu. Karena sejatinya belajar hal ibaratnya mata batin itu butuh proses yang lebih dalam. Tapi insya Allah lain waktu kita akan bisa jelaskan, sampaikan bagaimana kita bisa insya Allah membuka mata hati, mata batin insya Allah. Seperti itu. Ya. Jadi intinya saudara kita itu yang indigo itu bukan suatu kelebihan, tapi memang beliau itu sedang dikuasai atau terdolimi oleh kekuatan-kekuatan jin, setan yang sudah lama jelas, sudah lama di tubuhnya, sehingga yaitu bisa melihat dan sakit-sakitan. Dan biasanya ketika jin itu bisa menampakkan diri dan dia lihat, biasanya ada tujuan. Jin yang di luar itu biasanya mau masuk nambahin teman-teman yang sudah di dalam tubuh, insya Allah seperti itu. Udah. Jadi begitu saudaraku, kemampuan dia dalam melihat itu sebenarnya adalah kekurangan dia yang perlu dibantu. Karena kemampuan dia itu dibantu oleh bangsa jin yang ada dalam tubuhnya dan membuat keluhan-keluhan itu dirasakan. Ini begini Mas Indro, ini ada saudara kita yang mau
bertanya kepada kita, tapi melalui voice note ya. Langsung kita putarkan saja ya. Ini Mas Hendro, silahkan. Oh ya, lewat pesan suara ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hendro, saya mau minta tolong. Ini saya dari Malaysia. Saya Khalifah. Saya mau minta tolong. Majikan saya sakit loh Mas. Majikan saya sakit perut terus tak bisa buang kentut, terus tak bisa berak. Itu sampai sakit dekat kemaluannya itu loh Mas. Apa kena guna-guna, apa kena santet, tolong Mas deteksi kalau betul kena santet. Saya mau minta tolong sama Mas Hendro. Mau minta tolong sama Mas Hendro ya Mas. Insya Allah. Memang saya pesan bisnis, tapi kalau tulis saya susah lah Mas. Apa namanya? Ingat boleh baik loh Mas. Tapi sekarang masih itu perutnya lumah, tak boleh makan, tak boleh buang angin, tak boleh berak Mas. Minta tolong Mas ya. Iya. Nah, ini sudah kirim foto ya. Ya kita deteksi coba. Ibu saudara kita yang ada di Malaysia ini, insya Allah yang saya tahu atas izin Allah, di perutnya itu ada bangsa jinnya Bu. Di dada sini, di sini ini juga ada bangsa jinnya. Di perut, di dada ini yang termasuknya sudah ada sarang lumayan besar di perut, di dada sebelah sini ini bisa nyesek lama-lama ini. Terus di sini ini juga ada, tapi terutama ini di perut sama di perut atas atau dada. Tuh. Ini Bu, ini insya Allah atas izin Allah dikarenakan banyaknya bangsa jin yang menyakiti yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Ya begitu Ibu, hasil deteksi dari Mas Hendro, karena memang ada bangsa jin yang ada dalam tubuhnya ya. Kalau ingin meminta bantuan kepada kami, silahkan hubungi nomor kami yang tertera dalam video untuk kelanjutannya. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, saudaraku semuanya, begitu penjelasan kita mengenai orang yang indigo. Saksikan terus acara kami selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas topik-topik menarik secara detail, secara jelas untuk menambah informasi wawasan kita. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, terus share agar lebih banyak orang yang mengetahui ilmu yang insya Allah bermanfaat ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.